Haleluya, saudara, shalom, jemaat Tuhan GKMI Kenari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan di Bread of Life. Dan saya berdoa kiranya ini menjadi berkat bagi saudara. Nah, di masa Natal ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya dasarkan dari Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai ayat yang 9, kiranya ini menjadi berkat bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan berkata, "Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Sebelum lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini, saya ajak kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Terpujilah namamu pagi hari ini dalam acara Bread of Life GKMI Kenari. Kiranya firman-Mu ini diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di GKMI Kenari. Kiranya sungguh memasuki Natal ini, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang peduli dengan kami, ada harapan, ada motivasi untuk kami terus berharap kepada Tuhan, sekalipun dalam situasi yang tidak mudah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu dan kiranya menjadi berkat bagi umat-Mu di GKMI Kenari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, hari ini kita berada dalam situasi Natal, bahkan sedang mungkin merayakan Natal. Ada yang sudah merayakan Natal, gereja-gereja lain atau bahkan di tengah-tengah kita juga sudah merayakan Natal. Nah, setiap orang ketika merayakan Natal memiliki perasaan yang berbeda-beda menjelang Natal atau menjelang kita mengakhiri tahun ini. Ada sebagian orang yang mengatakan tahun ini merupakan Natal terbaik dalam hidupku. Tapi ada juga sebagian yang lain mengatakan bahwa Natal tahun ini adalah Natal terburuk dalam kehidupanku. Sebagian mengatakan Natal terindah, Natal yang membahagiakan, tapi sebagian mengatakan Natal terburuk, Natal yang menyedihkan, Natal yang biasa-biasa saja. Nah, saudara, entah kapan dimulainya pernyataan-pernyataan itu mulai diucapkan, apalagi dalam situasi pandemi seperti yang saat ini kita hadapi. Nah, saudara, ada beberapa hal yang dapat dengan mudah membuat kita kehilangan kesukacitaan ketika kita merayakan Natal. Kesukacitaan Tuhan yang diberikan ketika Natal tiba. Ada orang yang kehilangan sukacita itu karena faktor kesehatan. Ada orang yang kehilangan sukacita karena masalah usaha dan pekerjaannya yang tidak bertumbuh dengan baik, dan bahkan mungkin ada sebagian di antara kita yang di PHK. Dia kehilangan sukacita itu karena ada masalah dalam keluarga, ada konflik yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga antar suami istri, antar orang tua anak, dan seterusnya. Sehingga membuat sukacita Natal itu rasanya hambar di tengah-tengah keluarga. Dan juga ada masalah relasi kita dengan Tuhan. Kita punya persoalan keintiman, kita sudah jauh dari Tuhan sehingga rasanya mengikuti Natal itu hambar. Tidak ada sesuatu yang membuat kita bersukacita. Karena relasi dengan Tuhan itu sendiri sudah mulai putus. Saudara, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, maka kita melihat bahwa tidak aneh apabila Natal yang tidak sempurna itu kita alami. Karena bahkan Alkitab mencatat Natal pertama pun bukanlah gambaran tentang Natal yang sempurna. Natal pertama bukanlah Natal yang sempurna. Nah, di tengah-tengah segala keajaiban
dan kesukacitaan. Sesungguhnya banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi ketika Natal pertama itu. Banyak hal yang bahkan menyakitkan terjadi, ada luka di dalamnya ketika Natal terjadi di Natal pertama. Saudara, jika kita memperhatikan lagi kisah Natal dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23, maka kita akan menemukan ada beberapa hal yang buruk, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang melukai terjadi. Tetapi saudara, di tengah semuanya itu, kehadiran Yesus, kehadiran Allah di tengah-tengah dunia itu dinyatakan, memberikan harapan, memberikan satu kegairahan bahwa hidup itu harus terus dijalani karena ada harapan. Nah, yang pertama, saudara, kalau saudara membaca ayat 13 sampai 15 dari Matius pasal yang kedua, maka di sana dikatakan Natal dapat dipenuhi oleh ketidaknyamanan. Masalah pertama, saudara, Alkitab mengatakan Maria hamil. Yusuf bergumul dengan hal ini dan kemudian mencari cara untuk melepaskan diri dari Maria karena rasa malu. Dia tidak nyaman. Kok tunangannya sudah mengandung sebelum kita melakukan hubungan? Sehingga dia rasa malu karena mendapatkan tunangannya sudah hamil terlebih dahulu. Ada ketidaknyamanan dan dia ingin melepaskan diri dari rasa malu itu. Lalu kemudian malaikat datang meneguhkan bahwa itu adalah bayi yang daripada Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang dikandung oleh Ibu Maria. Masalah kedua, saudara, kaisar mengadakan sensus besar-besaran dan semua orang harus kembali ke kota kelahirannya dan membayar aturan pajak yang baru. Ada peraturan yang baru, ada pola pajak yang baru. Nah, itulah perjalanan yang tidak mudah bagi Yusuf dan Maria. Sebuah perjalanan yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Pengeluaran pajak baru yang juga tidak masuk dalam budgetnya. Padahal Maria segera akan melahirkan. Mereka pergi ke Bethlehem, sebuah perjalanan yang jauh. Ada ketidaknyamanan pada masa Natal pertama. Masalah ketiga, masalah akomodasi. Tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada tempat untuk melahirkan, tempat yang layak untuk melahirkan karena semua penuh. Penginapan-penginapan penuh oleh karena orang-orang yang sedang melakukan sensus. Mereka kembali ke kota mereka masing-masing untuk sensus penduduk. Sehingga kota itu ramai sekali. Dan mereka tidak mendapatkan tempat penginapan yang layak untuk mereka tinggal dan bahkan untuk melahirkan bayi yang sudah waktunya untuk dilahirkan. Masalah keempat, harus melarikan diri ke Mesir. Karena Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Saudara, ada begitu banyak ketidaknyamanan pada Natal pertama, tetapi itu dilalui oleh mereka yang merayakan Natal pada Natal pertama. Saudara, bagaimana kita meresponi Natal yang kita lewati, yang dipenuhi juga dengan ketidaknyamanan seperti hari-hari ini yang kita rasakan, yang kita alami? Apakah kita akan marah? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan untuk semua ketidaknyamanan yang kita lewati? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan dan berkata, aku sudah lama mengikut Tuhan, tetapi hidupku selalu begini. Bahkan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, aku kehilangan pekerjaan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, aku tidak memiliki cukup uang untuk membiayai keluarga. Sulitnya bekerja, sulitnya berusaha, dan sebagainya. Tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Lalu kemudian bahkan memutuskan untuk tidak lagi beribadah. Dan bahkan tidak lagi mau melayani pekerjaan Tuhan. Ataukah saudara akan memilih untuk berdoa untuk orang yang menyakiti hati saudara, untuk orang-orang yang
memutuskan hubungan kerja, untuk orang-orang yang melukai hati saudara, mendoakan pekerjaan, mendoakan usaha, dan sebagainya. Saudara, bagaimana saudara menanggapi situasi yang tidak nyaman ini? Ketika di tengah-tengah Natal yang seharusnya bersukacita, tetapi kita lalui dengan situasi yang tidak nyaman. Saudara ingat, jauh sebelum saudara dan saya melewati Natal yang tidak nyaman, Yusuf dan Maria sudah mengalaminya terlebih dahulu dan membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Membuktikan bahwa Tuhan bersama dengan mereka ketika mereka merayakan Natal pertama di tengah-tengah ketidaknyamanan. Tuhan menyertai mereka sekalipun berjalan dalam ketidaknyamanan dan memberi pertolongan kepada mereka. Saya berdoa ketika kita merayakan Natal di tengah-tengah ketidaknyamanan ini, Tuhan tetap Immanuel. Dia menyertai saudara dan saya di tengah-tengah ketidaknyamanan dan Dia menolong hidup saudara dan saya. Dialah pintu untuk kita mendapatkan jalan keluar. Yang kedua, saudara, Natal dapat dipenuhi juga dengan luka. Ayat yang ke-16 sampai 18 dalam Matius pasal 2 mengisahkan kepada kita bagaimana Herodes membunuh anak-anak usia di bawah 2 tahun. Banyak orang berkata bahwa Natal adalah hari yang membahagiakan. Natal adalah hari yang menyenangkan, betul. Tetapi kalau saudara perhatikan pada Natal pertama sesungguhnya malah dipenuhi dengan luka, saudara. Kehilangan dan kepahitan. Itulah yang terjadi. Bagaimana tidak? Tidak berapa lama setelah Natal, setelah Tuhan Yesus Kristus lahir, langit di atas kota Bethlehem dipenuhi dengan darah. Langit di atas kota Bethlehem dipenuhi dengan air mata. Langit di atas kota Bethlehem dipenuhi dengan jeritan, dipenuhi dengan teriakan orang tua yang kehilangan anaknya karena dibunuh oleh Herodes. Saudara, tanpa mereka ketahui pada hari itu anak-anak mereka ditarik, dipaksa keluar dari rumah mereka oleh para prajurit kerajaan dan kemudian membunuhnya di depan mata orang tua mereka. Setelah hal itu dilakukan oleh Herodes setelah dia tahu bahwa juru selamat itu lahir setelah dia mendapatkan informasi dari orang-orang Majus. Saudara bisa bayangkan pada hari itu bagaimana perasaan para orang tua yang kehilangan anak-anak mereka yang dibunuh oleh prajurit kerajaan. Berapa banyak orang tua yang terbunuh karena melindungi anak-anak mereka supaya anak-anak mereka tidak dibunuh. Setelah mereka terluka, tidak pernah mengetahui mengapa perintah itu dikeluarkan. Tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba anak mereka dibunuh oleh para prajurit yang begitu kejam. Jadi pada hari itu Bethlehem dipenuhi dengan pertanyaan, mengapa? Why? Mengapa? Dengan disertai tangisan, disertai dengan teriakan dan seterusnya. Saudara, hari ini kita mungkin melewati Natal dan perayaan yang sama dengan mengeluarkan pertanyaan, mengapa? Mengapa? Why? Tuhan, mengapa hal ini terjadi padaku? Mengapa Engkau mengambil orang yang kusayangi pada masa-masa Natal? Mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi di masa-masa Natal? Aku kehilangan pekerjaan. Di masa-masa Natal seperti ini, aku tidak menikmati banyak hal. Tidak ada perhatian dari gereja, tidak ada kepedulian dari orang-orang di sekitar kami. Mengapa aku harus melewati Natal ini sekali lagi dengan perasaan yang sama? Mengapa Tuhan belum memberikan apa yang kudoakan selama bertahun-tahun? Mengapa Tuhan membiarkan aku terluka dan merasa sakit pada masa-masa Natal seperti ini? Saudara,
Natal tidak menjanjikan kehidupan yang lepas dari masalah. Natal tidak menjanjikan kita lepas dari ketidaknyamanan atau luka. Tetapi ini kebenarannya. Yang penting untuk kita pahami yaitu bahwa Natal menawarkan jawaban kepada mereka yang sedang terluka. Natal memberikan harapan kepada mereka yang hidup dalam pergumulan. Seperti sebuah lagu dengan judul Yesus Jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Dan seterusnya. Yesus jawaban kita saat kita membutuhkan, saat kita memerlukan. Mungkin saat ini saudara mengikuti merayakan Natal di tengah-tengah ketidaknyamanan dan bahkan dalam luka. Tetapi Natal tidak menjanjikan kita mengalami luka, tetapi Natal menjanjikan harapan, Natal menjanjikan jawaban bagi saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, Natal memberikan pengharapan yang baru. Saudara, malam ketika bayi Yesus dilahirkan, sesungguhnya pada saat itulah lahirnya harapan dalam kehidupan semua orang, saudara. Harapan bagi mereka yang takut, harapan bagi mereka yang miskin, harapan bagi mereka yang sedang berputus asa. Pada malam Natal itulah bukan hanya seorang bayi lahir, tetapi juga lahirnya harapan dalam kehidupan semua orang. Malam ketika para gembala menemukan pesan malaikat tentang kelahiran bayi Natal, maka pada saat yang sama seorang tunarungu bermimpi di dalam dirinya bahwa suatu hari kelak ia akan mendengar. Seorang tunarungu sudah bermimpi, aku akan mendengar. Seorang tunarungu punya harapan untuk mendengar. Pada malam Natal ketika bayi itu lahir, seorang yang buta sejak lahir boleh bermimpi bahwa dia akan melihat. Pada saat Natal itu, bayi itu lahir, seorang kusta yang telah kehilangan banyak jarinya, telah kehilangan tangannya, mendapatkan pengharapan bahwa tubuhnya akan utuh kembali, bahwa dia akan tahir kembali, akan ditahirkan. Dia bermimpi bahwa hidupnya dipulihkan. Ketika malam Natal itu, bayi itu lahir, maka seorang wanita yang mengalami sakit 12 tahun pendarahan mendapatkan mimpi harapan bahwa dia mengalami kesembuhan. Malam Natal itu, ketika bayi itu lahir, seorang pria yang telah mati suatu hari kelak berkata, aku pernah mati, tetapi ketika jenazahku sampai ke liang kubur, dan di sanalah seseorang menghidupkan aku, membangkitkan aku kembali. Aku pernah mati dan aku tidak mempunyai kuburan. Aku hidup kembali karena Tuhan memberikan harapan kepada mereka yang mati. Akan dibangkitkan pada hari kelak kedatangannya yang kedua kali. Saudara, inilah alasan kita merayakan Natal. Kita merayakan pengharapan yang Tuhan bawa melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Kita merayakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merayakan Tuhan bukan hanya sekedar seorang bayi yang lahir, tapi kita sedang merayakan Tuhan yang memberikan kepada kita harapan, sehingga yang miskin dapat berkata, sehingga yang sakit dapat berkata, punya harapan untuk sembuh, punya harapan untuk hidup dalam kelimpahan, punya harapan untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, mengalami mujizat, mengalami pembalikan keadaan, dan seterusnya. Saudara, saya tidak dapat membayangkan berapa banyak anak yang gagal merasakan sukacita Natal karena tidak mendapat hadiah yang mereka inginkan. Berapa banyak anak tidak punya atau berputus asa, mereka merasa sedih
karena tidak dapat berlibur seperti yang mereka harapkan. Berapa banyak orang yang tidak dapat merasakan sukacita Natal karena masalah kesehatan, karena pandemi yang seperti kita hadapi saat ini, usaha pekerjaan yang tidak berjalan dengan baik, problem emosional, masalah dalam keluarga, hubungan dengan Tuhan yang sedang retak, persoalan ekonomi yang terus berlarut-larut, dan seterusnya. Mereka kehilangan sukacita Natal. Berapa banyak orang yang gagal menemukan lagi kasih Tuhan karena keinginan pribadi yang tidak terpenuhi saat ini. Saudara, ada kabar baik untuk saudara. Yesus datang sebagai pintu, dan dia membuka pintu kemurahannya, supaya pada hari Natal ini mereka boleh melihat pengharapan, melihat jawaban Tuhan, dan menemukan jawaban Tuhan atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Saudara, hari-hari ini mungkin kita merayakan Natal di tengah-tengah ketidaknyamanan. Mungkin saat ini kita sedang merayakan Natal di tengah-tengah keterlukaan, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah satu situasi yang tidak mudah untuk kita hadapi, saudara. Tetapi percayalah, saudara, Natal memberikan kepada kita harapan. Natal memberikan kepada kita jawaban. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Tuhan datang ke dalam dunia untuk supaya kita beroleh hidup yang berkelimpahan. Saya berdoa, saudara, jemaat Tuhan di GKMI Kenari, siapapun Anda dan apa yang saudara hadapi, pergumulan seperti apa yang sedang saudara hadapi, percayalah, sekalipun kita merayakan Natal di tengah-tengah ketidaknyamanan, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah keterpurukan dan bahkan dalam luka, tapi percayalah, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan hadir memberikan jawaban seperti Dia memberikan jawaban kepada Yusuf. Dia memberikan pertolongan seperti Dia menolong orang Majus. Dia memberikan anugerah seperti Dia memberikan anugerah kepada wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, kepada mereka yang buta, kepada mereka yang lumpuh, kepada mereka yang kusta, kepada mereka yang mati bahkan. Oleh tangannya yang ajaib menyentuh mereka dan memulihkan kehidupan mereka. Saya berdoa kiranya Natal yang kita rayakan hari ini memberikan kepada saudara harapan, dan di sanalah saudara menemukan jawaban. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Natal, dan kiranya Natal ini memberikan anugerah jawaban dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat GKMI Kenari. Mungkin ada di antara mereka yang kehilangan sukacita Natal oleh karena situasi kondisi yang tidak mudah yang mereka hadapi. Mungkin pergumulan perekonomian yang sedang mereka hadapi. Mungkin adanya keterlukaan karena konflik, persoalan rumah tangga yang belum berhenti sampai detik ini. Atau pergumulan-pergumulan yang lain. Hamba berdoa, Tuhan, di tengah-tengah ketidaknyamanan yang mereka hadapi, kiranya Natal memberikan kepada mereka harapan. Natal memberikan kepada mereka jawaban. Natal membawa mereka untuk melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan menemukan pintu. Karena Engkaulah pintu jawaban bagi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya Natal yang diadakan seluruh kategorial dan Natal yang dilaksanakan oleh umum, Engkau memberkati. Dan juga ibadah akhir tahun diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sehingga jemaat GKMI Kenari terus memandang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan bergantung kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kedua tangan mereka diurapi oleh Tuhan. Sehingga apapun pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan
mereka dibuat oleh Tuhan berhasil. Kau memberkati kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Supaya kesehatan mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka sehat kembali, sehingga mereka tetap setia menjadi bagian dari keluarga maupun setia dalam pelayanan di gereja Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga karena konflik dan terus-menerus terjadi, Tuhan hamba berdoa, Tuhan campur tangan, sehingga sungguh keluarga demi keluarga menikmati sukacita Natal karena pemulihan yang daripada Tuhan. Kau memberkati para lansia dengan tubuh yang kuat, yang sehat, dan diberkati Tuhan, sehingga para lansia tetap terus dapat mempermuliakan Tuhan, dipakai bagi kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Kau memberkati semua hamba Tuhan dan juga majelis gereja, kiranya bersama-sama bergandengan tangan dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan takut dan gentar, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kau memberkati jemaatmu, gereja GKMI Kenari, kiranya tahun depan gerejamu ini dapat mempersiapkan lebih indah lagi bagi pelayanan-pelayanan ke depan, sehingga semua program-program yang sudah dipersiapkan menjadi berkat bagi jemaat dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kau memberkati sekolah, kau memberkati Pawon Berkah, kau memberkati semua aktivitas yang lainnya. Kau memberkati BDM, El Shaddai, kau memberkati sekolah minggu, memberkati remaja, memberkati senior, memberkati komisi perempuan. Semuanya boleh menjadi satu bagian dalam gereja Tuhan di GKMI Kenari untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, saudara arahkan hati, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kiranya Bread of Life ini menjadi berkat bagi jemaat GKMI Kenari dan jemaat Tuhan yang lain yang mengakses, yang mendengar, yang mengikutinya melalui channel The Messenger. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.